Selamat pagi anak-anak Sekolah Minggu GIPJ Kudus. Apa kabar? Tentu masih sehat dan sukacita terus ya. Kita akan bersama-sama memulai ibadah sekolah minggu kita pada saat ini. Anak-anak sudah bersiap? Sudah duduk yang rapi bersama papa mama atau mungkin kakak sama adiknya? Oke, pinter semuanya. Anak-anak Tuhan luar biasa. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pagi ini dengan memuji Mars Sekolah Minggu GIPJ. Kami anak sekolah minggu berbakti kepada ayah ibu. Bersama teman-teman kami pergi ke gereja dengan hati gembira. GIPJ itulah namanya, gereja tempat kami dibina. Bapak dan ibu guru yang mengenalkan selalu cinta Tuhan dan sesamamu. Kami anak sekolah minggu, rajin berdoa, rajin bekerja. Kami anak sekolah minggu, puji Tuhan dalam setiap waktu. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan pertemukan kami kembali dalam ibadah sekolah minggu, walaupun kami masih dari rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk berkat sukacita yang Tuhan berikan kepada kami semua, anak-anak-Mu Tuhan, sehingga pagi ini kami dengan segala kesetiaan, kami bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Berkati kami Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Tuhan berkarya untuk diri kami anak-anak Tuhan ini, dan berkat Tuhan terus melimpah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak tentu pagi ini semuanya sukacita. Ya, karena apa? Hati kita penuh dengan nyanyian. Kita akan pujikan hatiku penuh nyanyian. Segala raja, sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia, raja segala raja, dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus. Yesus, 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 oh dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mari kita pujikan sekali lagi dengan sukacita. Anak-anak boleh semuanya berdiri dari rumah masing-masing. Sambil tepuk tangan, sambil bergerak juga boleh ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku
Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sudah memberikan pujian yang luar biasa buat Tuhan kita, karena hati kita terus diliputi pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Semuanya duduk yang manis, duduk yang rapi, kita akan konsentrasi bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan cerita Alkitab hari ini, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Kepada Ibu Lia dipersilahkan untuk membaca firman Tuhan. Mari Bu Lia. Selamat pagi anak-anak. Nah, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari yang kelas kecil dengan kelas besar bisa membuka Alkitabnya, sedangkan anak-anakku yang balita bisa duduk rapi. Kita akan mendengarkan bacaan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Bulia ulang lagi, Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Yuk kita baca bersama-sama. Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka,
Akulah dia. Mundurlah mereka dan jatuhlah ke tanah. Maka ia berkata pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Demikian pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Pagi ini kami bisa melaksanakan ibadah online bersama-sama di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita kebenaran sabda-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja, biarlah setiap firman-firman-Mu tertanam dalam hati kami dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adikku semua yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar kalian? Pasti kabar kalian luar biasa ya. Sehat, puji Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini ketemu lagi dengan Kak Dodi yang nanti akan membagikan cerita Alkitab dari Yohanes 18 ayat 1 sampai dengan 11. Dan tentunya kalian tadi sudah baca ya, bersama dengan siapa? Ya, bersama dengan Ibu Lia ya adik-adik. Masih ingat judulnya? Ya, judulnya adalah Tuhan Yesus ditangkap. Tuhan Yesus ditangkap oleh siapa? Mau tahu? Mau tahu ya adik-adik semua? Siap kalian mendengarkan cerita Alkitab pada minggu ini? Untuk adik-adik kelas kecil, kelas besar, kelas balita, siap ya? Baik, Kak Dodi akan cerita buat kalian. Pada suatu hari, Yesus keluar bersama murid-muridnya ke seberang sungai Kidron, ke suatu taman, di mana taman itu adalah tempat favorit Yesus bersama murid-muridnya berbincang-bincang. Lalu tiba-tiba datanglah Yudas Iskariot bersama sekumpulan prajurit dan penjaga bait Allah. Mereka datang membawa lengkap lentera, suluh, dan pedang. Mereka datang ke sana untuk menangkap Yesus adik-adik. Atas suruhan orang-orang Farisi dan imam-imam kepala adik-adik. Mereka mendapat informasi dari Yudas Iskariot tentang keberadaan Yesus di sana. Mengetahui hal tersebut, kemudian Yesus berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Lalu prajurit-prajurit itu berkata, kami mencari Yesus dari Nazaret. Lalu kemudian Yesus berkata kembali, akulah dia. Lalu sekumpulan prajurit itu mundur ke belakang, tersungkur, dan di sana ada juga Yudas Iskariot yang berdiri di dekat mereka. Lalu kemudian Tuhan Yesus berkata lagi adik-adik, siapakah yang kamu cari? Lalu prajurit itu berkata, kami mencari Yesus dari Nazaret. Lalu kemudian Tuhan Yesus menjawab lagi, akulah dia. Jikalau kalian mencari aku, biarkanlah murid-muridku ini pergi. Yesus gak mau murid-muridnya ditangkap adik-adik. Mendengar hal tersebut, Simon Petrus, murid Yesus, marah adik-adik. Ia menguruskan pedang dan memotong telinga kanan dari seorang hamba imam besar yang bernama Malkus. Mengetahui hal tersebut, Tuhan Yesus gak suka adik-adik. Gak suka akan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Simon Petrus. Kemudian Yesus berkata kepada Simon Petrus, sarungkanlah pedangmu.
Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Tuhan kepadaku? Lalu kemudian Yesus menjamah telinga kanan Malkus dan dipulihkan adik-adik. Dan lalu Tuhan Yesus menyerahkan tangannya untuk ditangkap. Nah, adik-adik semua yang terkasih dalam Tuhan, itu adalah cerita Tuhan Yesus ditangkap oleh orang-orang Farisi dan juga imam-imam kepala adik-adik, ya, yang dihianati oleh muridnya sendiri yaitu Yudas Iskariot. Kenapa kok Tuhan Yesus nggak melawan adik-adik? Bisa saja kan Tuhan Yesus melawan ataupun melepaskan diri, karena Tuhan Yesus kan hebat ya. Kenapa kok nggak melawan? Karena apa? Karena Tuhan Yesus punya ketaatan adik-adik. Taat akan kehendak Allah. Yuk mari kita sama-sama belajar ya teladan dari Tuhan Yesus tentang ketaatan Tuhan Yesus pada kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia adik-adik. Dan juga adik-adik, kalian harus taat ya sama nasihat orang tua. Misalkan kalau kalian dimarahi, dinasihati mama papa kalian harus dengarkan ya. Jangan kalian marah-marah, bersungut-sungut gitu ya, ataupun sebel, kesel gitu ya. Jadi dengarkanlah nasihat orang tua kalian dan mentaati nasihat orang tua kalian. Dan Tuhan inginkan kalian menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Amin ya. Baik, karena dia akan berdoa buat firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya, karena dia akan bagikan satu ayat hafalan buat kalian. Nanti kalian dihafalkan ya di rumah. Ayat hafalan hari ini diambil dari Ibrani 5 ayat 8. Yuk kita sama-sama buka. Ibrani 5 ayat 8. Ibrani 5 ayat 8. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan pada hari ini dapat menjadi berkat buat kami, yang kami ambil dari Yohanes 18 ayat 1 sampai dengan 11 Tuhan. Tentang ketaatan Tuhan Yesus atas kehendak Allah yang rela ditangkap oleh orang-orang Farisi untuk menyelamatkan umat manusia Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memiliki ketaatan seperti-Mu, karena seringkali kami Tuhan, kami tidak taat dan lebih mementingkan diri kami sendiri Tuhan. Ampuni kami Tuhan, didik kami menjadi anak-anak taat dan setia akan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih kepada Kak Dodi yang sudah menyampaikan cerita Alkitab untuk kita semua hari ini, dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita semua akan memberikan persembahan. Anak-anak sudah siapkan? Uang persembahannya dimasukkan ke dalam amplop yang rapi ya, supaya bisa dibawa oleh Bapak Ibu ke gereja. Yuk kita sama-sama akan memberikan persembahan. Kita akan pujikan gubri persembahan. Gubri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan
Puji Tuhan, kita sudah memberikan persembahan kita pada saat ini kepada Tuhan. Saatnya sekarang kita akan mengakhiri untuk ibadah kita pagi ini. Dan kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa persembahan dan juga doa akhir untuk ibadah kita saat ini. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang indah. Anak-anak-Mu boleh belajar hari ini, kiranya banyak hal yang boleh didapatkan oleh anak-anak Tuhan saat ini, mengenal Yesus sebagai juru selamat mereka secara pribadi. Tuhan, saat ini pun Engkau beri kesempatan kepada anak-anak-Mu untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan terima persembahan ini menjadi persembahan yang harum, yang berkenan kepadamu. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang masih belajar dari rumah masing-masing. Berkati mereka dengan kepandaian dan kecerdasan yang daripadamu. Sehingga anak-anak dapat merampungkan setiap tugas mereka dengan baik. Dan Tuhan juga berikan kesehatan kepada anak-anak Tuhan. Agar mereka tetap bersuka cita menjalani segala sesuatunya dengan segala keterbatasan. Karena negeri kami, bangsa-bangsa di dunia masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Tuhan, kami menyerahkan untuk seluruh pelayanan di sekolah minggu ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Jika saat ini masih ada anak-anak Tuhan yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan segala sakit penyakitnya. Kami juga terus berdoa untuk orang tua bagi anak-anak Tuhan. Engkau berkati pekerjaan kepada mereka semua agar setiap hari orang tua boleh mencukupi setiap kebutuhan keluarga mereka. Terlebih juga untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami saat ini. Kiranya Tuhan terus memimpin dan menyertai seluruh kegiatan kami selanjutnya. Dan kiranya semua yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, kita akan akhiri dengan pujian Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam kasih-Nya. Puji nama Tuhan, ibadah kita usai. Silakan anak-anak untuk bersaat teduh bersama keluarga. Dan tetap ingat ya, selalu rajin cuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.